sejumlah warga binaan yang ada di kelas 2A Banyuasin mendapat hidayah untuk menghafal Al-Quran. Hanya bermula satu orang warga binaan yang meminta fasilitas agar bisa menghafal Al-Quran. Saat ini hampir belasan orang yang mulai ikut kegiatan itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan M. Ardiansyah, jurnalis dari Tribun Sumsel yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ardian. Halo Dea. Ya, rekan Ardian, berdasarkan informasi dan juga pantauan Anda di lokasi, bagaimana apa sebenarnya motivasi dari warga binaan ini hingga ingin menghafal Al-Quran dan meminta fasilitas kepada pihak lapas? Baik, Dea, bahwa dari wawancara yang dilakukan terhadap warga binaan ini, motivasi mereka sebenarnya ingin bermanfaat. Bila sebelumnya mereka menjadi, salah satunya si Ari ini menjadi bandar narkoba, dengan hukuman vonis yang dijatuhkan majelis hakim itu 14 tahun, pada saat 2 tahun menjalani hukuman, dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam, tapi di tahun ketiga dia mulai mendapat hidayah. Dia berpikir agar pada saat keluar dari lapas, dia bisa bermanfaat untuk orang banyak dan tidak menanggung dosa orang tuanya, sehingga dia berpikir pada saat itu awalnya tidak berani untuk mengajukan diri meminta fasilitas kepada pihak lapas kelas 2A Banyuasin. Tiba-tiba pada saat mengajukan diri untuk meminta fasilitas, dari pihak lapas sendiri langsung merespon dan menganggap hal ini positif, sehingga fasilitas apa yang diminta oleh warga binaan, terutama si Ari ini, menjadi dipenuhi, langsung dipenuhi oleh pihak lapas, baik itu Al-Quran maupun masjid tempat untuk menghafal, hingga warga lapas binaan, lapas Banyuasin ini juga memberikan pakaian agar terlihat lebih layak dan juga lebih rapi pada saat mereka berkumpul untuk menghafal Al-Quran. Ya. Lalu bagaimana untuk metode yang digunakan para warga binaan ini untuk menghafal Al-Quran? Baik, Dea. Jadi metode yang mereka gunakan ini secara bersama-sama, mereka membaca, menutup Al-Quran, kembali menghafal, membuka lagi apabila salah. Apabila mereka tidak mengerti atau paham dengan tajwid, bacaan, dan beberapa bacaan lainnya, mereka tidak sungkan menanyakan kepada pegawai lapas yang tahu persis, fasih dalam membaca Al-Quran, untuk meminta diajarkan, sehingga pada saat mereka menghafal juga lapas yang ayat-ayat suci Al-Quran ini dapat benar diucapkan atau dilafazkan. Ya. Baik, terakhir rekan Ardian, apa yang dirasakan para warga binaan saat sebelum dan sesudah menghafal Al-Quran? Baik, Dea. Jadi dari ungkapan salah satu warga binaan si Ari ini tadi, bahwa selama ini dia hanya berpikir pada saat bebas sebagai bandar narkoba, dia hanya berpikir bagaimana mencari materi atau uang sebanyak-banyaknya untuk dinikmati dengan cara berpoya-poya. Tetapi pada saat tertangkap dan masuk di lapas Banyuasin, dia berpikir alangkah tidak bermanfaatnya hidupnya ini, terutama untuk orang tuanya, sehingga dia berpikir bagaimana dia bisa bermanfaat, dan rasa yang sudah diperolehnya pada saat ini setelah menghafal Al-Quran 3 juz, dia merasakan sangat berbeda. Bila sebelumnya Tuhan itu jauh, katanya, menurutnya jauh dari kehidupan dia pada saat membaca Al-Quran, hidupnya lebih tenang, hukuman yang dijalan juga sepertinya tidak terasa, sehingga pada 1 tahun terakhir ini dia menghafal Al-Quran itu seperti hukuman yang dijalankan itu seperti berada di dalam rumah sendiri, begitu dia. Baik, berikut Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kalapas kelas 2A Banyuasin, Ronaldo Da Vinci. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Kami dari pihak lapas dengan sepenuhnya selalu mendukung. Di lapas kan ada 2 pembinaan,
Yang pertama pembinaan kemandirian, kemudian pembinaan kepribadian. Kedua-dua pembinaan ini harus berseiring sejalan. Kalau pembinaan kemandirian itu berkaitan ke keterampilan, terus skill. Sedangkan kalau pembinaan kerohanian, kepribadian, salah satunya kita mengadakan pengajian, terus pesantren, yang mana kegiatan mereka kita atur dengan jadwal-jadwal tertentu untuk peningkatan semacam tahfiz Al-Quran dan metode dakwah-dakwah. Sebelum masa COVID-19, kita selalu bekerja sama mengajak pihak luar dengan beberapa pesantren untuk ikut melakukan pembinaan di dalam. Tapi begitu adanya COVID-19 ini, kita terpaksa mendayagunakan petugas-petugas yang memang basic dan latar belakangnya agak kuat ke religi. Jadi semacam pemanfaatan skill dari petugas itu sendiri, kira-kira 4-6 orang untuk ikut melakukan pembinaan kepribadian tersebut. Kita support 100%, baik itu fasilitas tempat untuk ibadah. Di sini juga kita mempunyai, selain masjid, kita juga mempunyai gereja yang beragama Nasrani.